Kembali lagi di pembahasan tentang NumPy 2D. Kali ini kita akan mempelajari tentang operasi-operasi dasar dalam 2D array. Mengingat kembali untuk ekspresi-ekspresi slicing, indexing yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Di sini diberi gambaran, misalnya kita ingin melakukan slicing R, misalnya sebelah kiri ini menunjukkan matriks R-nya, ya. Ingat bahwa sebelum koma itu menunjukkan nomor baris dan setelah koma itu menunjukkan nomor kolom. Jadi pada ekspresi pertama ini ingin diakses baris dari indeks awal sampai indeks 2 eksklusif. Jadi hanya diakses baris 0 sampai 1 ya, karena 2 tidak ikut. Lalu nomor kolomnya mulai dari nomor kolom 1 sampai terakhir. Kalau dikosongkan berarti sampai terakhir ya, batas akhir. Kalau yang di depan yang kosong berarti dari batas awal, ya, dari indeks 0. Jadi pada contoh ini, yang pertama, nomor kolomnya mulai dari nomor kolom 1 sampai terakhir, ya, 1 sampai 2 dalam contoh ini. Barisnya dari 0 sampai 1. Jadi yang dimaksud adalah, ini ya, dari expression pertama, yang dimaksud adalah elemen-elemen yang berwarna biru. Ya, ingat baris 0 sampai 1, kolom 1 sampai akhir. Ya. Jadi kalau kalian assign ini ke dalam sebuah subarray baru, lalu kalian print berapa shape-nya, shape-nya itu akan menunjukkan dua buah nilai. Yang pertama menunjukkan jumlah baris, dan yang kedua adalah jumlah kolom. Artinya jika shape-nya bernilai ada dua buah nilai dalam shape, itu artinya hasil dari subarray dari indexing dan slicing ini adalah berukuran 2 dimensi, ya, 2 baris, 2 kolom. Begitu pula yang contoh yang kedua. Kita lihat instruksi pertama. Di sini diacu R kurung siku 2. Artinya, jika tidak ada nomor kolomnya, maka berarti langsung hanya mengakses baris di indeks tersebut. Ya, di sini adalah indeks barisnya indeks 2. Jadi ini baris indeks 0, baris indeks 1, ini indeks 2. Jadi yang dimaksud jika ada ekspresi menulis R kurung siku 2 artinya mengakses matriks baris indeks nomor 2, yaitu yang paling akhir yang berwarna biru. Kalau kalian print shape-nya, maka karena ini dimensinya 1, ya, dengan 3 elemen, maka shape-nya akan ditulis 3 koma. Artinya ini array berdimensi 1, ya, dengan banyaknya elemen 3. Ekspresi yang kedua ini sama dengan ekspresi yang ketiga, ya. Kalau ini ekspresi pertama, ini ekspresi kedua, ini ekspresi ketiga. Ekspresi 3 itu similar dengan ekspresi 2. Artinya, nomor baris indeks nomor 2, nomor kolomnya dari awal sampai akhir. Ya. Jadi ini akan menghasilkan shape yang sama. Kamu bisa menulis atau mengacu elemen yang berwarna biru paling bawah ini juga dengan ekspresi nomor 4 yang ini ya. Yaitu R, nomor barisnya adalah 2 sampai akhir. Indeks 2 adalah ini. Karena itu adalah indeks terakhir, maka ya hanya baris itu saja. Kolomnya dari awal sampai akhir. Jika di print shape-nya, itu mulai dari, bisa juga mengeluarkan 1,3. Artinya 1 baris, 3 kolom. Ya, ya contoh berikutnya, kalian lihat statement atau instruksi ke-5. Ya. Di sini lihat nomor barisnya itu semua ya. Jika hanya ada titik 2 seperti ini, berarti dari awal hingga akhir disertakan. Lalu nomor kolomnya dari awal sampai 1 berarti, karena 2-nya eksklusif. Ya, jadi ini nomor barisnya semua, nomor kolomnya dari 0 sampai 1, karena ini batas yang tidak diikutkan, yaitu indeks nomor 2. Jadi, matriks R yang diambil hanya yang di-highlight berwarna biru jika kasusnya atau statementnya seperti statement yang kelima ini. Ya. Jika dicetak, shape-nya itu karena berukuran 2 dimensi, ya, yang berwarna birunya,
maka shape-nya 3 baris, 2 kolom. Dimensi pertama 3,2. Ya, artinya ini hasilnya 2 dimensi ya, kalau dalam tapelnya ada 2 nilai. Seperti ini, dipisahkan koma. Lalu contoh statement berikutnya. R, nomor baris indeks 1, berarti yang tengah ya. Lalu nomor kolomnya dari 0 sampai 1, karena 2-nya tidak diikutsertakan. Ya, ini dari awal. Jika sebelum tanda titik 2 itu kosong, berarti dari awal hingga indeks 1, ya, kolomnya. Jadi baris 1 itu yang ini. Dari kolom 0 sampai kolom 1, berarti yang biru ya. Jika dicetak shape-nya, karena ini satu dimensi, maka di dalam keluaran tapelnya itu hanya ada satu bilangan yang menyatakan jumlah elemen di satu dimensi itu, yaitu 2. Atau kamu bisa juga mengakses elemen yang sama yang berwarna biru paling ini ya, pada gambar paling bawah, itu dengan cara seperti ini. Barisnya dari 1 sampai 1, karena 2-nya tidak diikutsertakan. Ya. Lalu kolomnya dari awal sampai kolom 1. Jadi yang ini ya, karena ini dari awal, ya kalau kosong berarti dari awal, lihat kursor mouse saya, lalu titik 2, 2, 2-nya tidak diikutsertakan, berarti kolomnya dari 0 sampai 1, seperti ini. Jika dicetak shape-nya itu 1 baris, 2 kolom. Bisa seperti ini, ya. Oke, setelah kamu paham bagaimana cara pengindeksan dan slicing dalam NumPy 2D Array, 2D NumPy Array, kita lanjutkan ke operasi dasarnya. Operasi dasar yang pertama yang sering dilakukan terhadap matriks itu adalah penjumlahan. Jadi jika kamu ingin menjumlahkan dua matriks, pada contoh ini X dan Y, maka elemen-elemen yang bersesuaian, yaitu elemen yang berwarna sama, itu akan dijumlahkan, menghasilkan hasil akhir yang merupakan hasil penjumlahan masing-masing elemennya. Ya, pada contoh ini, yang kuning 1 tambah 2, yang putih berarti X putih tambah Y putih, 0 tambah 1, 1, dan seterusnya. Ya, saya yakin kalian sudah paham operasi matriks penjumlahan. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan NumPy Array. Caranya adalah seperti ini. Kamu panggil konstruktor NumPy Array, np.array, lalu tuliskan listnya. Listnya adalah bentuknya seperti ini ya, 2 dimensi. Jadi, ini list luar, isinya adalah list lagi, yang masing-masing menyatakan setiap baris. Ini baris 1, lihat ya pada ilustrasinya 1, 0. Ini baris 2, 0, 1. Nah, ini disebut dengan atau diassign dengan variabel X. Setelah itu, juga lakukan hal yang sama untuk matriks Y. Ya, sublist pertama ini untuk menyatakan elemen-elemen di baris 1, sublist kedua menyatakan elemen di baris 2. Setelah itu kamu bisa langsung melakukan X tambah Y. Otomatis NumPy akan melakukan penjumlahan pada elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi kamu tidak perlu lagi melakukan looping seperti di regular Python, di mana kamu harus membuat 2 buah loop. Loop pertama untuk mengakses baris, loop kedua untuk mengulang pada setiap kolom. Ya, itu bisa dilakukan hanya dalam satu baris kode dalam NumPy, yaitu kamu hanya bilang bahwa tambahkan matriks X dan Y array, NumPy ND array X dan ND array Y. Simpan hasilnya ke Z. Jika kamu tampilkan ke layar, nanti muncul ini ya, bahwa Z tipenya adalah array dengan isi 13, yang merupakan hasil penjumlahan dari kedua matriks X dan Y. Ya. Begitu pula dengan perkalian dengan skalar. Misalnya kamu ingin mengalikan Y dengan 2, lalu diassign ke Z. Maka tulis saja seperti ekspresi aritmatik biasa, yaitu 2 dikali Y. Otomatis 2, skalar 2 ini akan dikalikan ke semua elemen di Y. Ya, seperti ini.
Nanti jika kamu tampilkan ke layar, Z itu tipenya array yang isinya ini ya, 4224. Begitu pula dengan produk. Misalnya kamu ingin melakukan produk dari dua buah matriks, maka tulis saja X kali Y. Hasilnya adalah perkalian masing-masing elemen array ya, atau matriks dari X dan Y. Ya, itu kamu tinggal tulis ekspresinya seperti ini, X kali Y. Nanti hasil Z-nya adalah hasil perkalian masing-masing elemen yang bersesuaian dari matriks X dan Y. Itu adalah produk. Beda dengan perkalian matriks ya, ini produk. Jadi perkalian masing-masing elemen yang bersesuaian. Ya, ini operatornya bintang ya, bintang. Nah, baru yang terakhir ini perkalian matriks. Perkalian matriks, tolong diingat kembali, misalnya kamu ingin mengalihkan dua buah matriks A dan B. Ya. Ingat bahwa nomor A-nya harus berukuran M kali N, B-nya harus berukuran N kali P. Ya. Sehingga nomor banyaknya kolom di matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris di matriks kedua. Baru mereka bisa dikalikan. Tolong diingat supaya kamu tidak salah mengirimkan input matriks ya, matriks pertama dan keduanya. Jumlah kolom di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Jika masukan kamu salah, maka program akan terjadi error ya. Contohnya di sini jumlah kolom dari matriks A itu 3, ya ini nomor kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, itu sama dengan banyaknya baris di kolom B. Di matriks B. Jadi ini matriks B baris 1, ini baris 2, ini baris 3, ya. Nah, setelah itu untuk menghasilkan perkalian matriks itu untuk menghitung elemen ke 0,0 maka perlu dilakukan perkalian kemudian penjumlahan untuk masing-masing elemen di ini elemen 1,1 ya, baris 1 kolom 1, maka kalikan baris 1 di A dengan kolom 1 di B. Jadi yang dilakukan adalah 0 kali 1 tambah 1 kali 1, tambah 1 kali min 1. Itu mestinya min 1 ya. Jadi hasilnya nanti 0. Nah, nanti saya perbaiki slide. Jadi hasilnya elemen ini 0. Lalu untuk menghitung baris berindeks 0 di hasil perkaliannya kolom 1 itu dengan mengalihkan nih ya, baris indeks 0 di kolom A dengan kolom berindeks 1 di matriks B. Jadi yang dilakukan adalah seperti terlihat pada perhitungan 0 dikali 1 ya, ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Sehingga baris 0 kolom 1 di hasilnya itu adalah 2. Ya. Begitu pula untuk mencari elemen berikutnya yaitu baris indeks 1 kolom 0 itu dengan mengalihkan baris 1 kolom 0. Ya. Baris 1 di kolom A, baris 0 di kolom B. Sehingga yang terjadi adalah ya 1 kali 1 tambah 0 kali 1 tambah 1 kali min 1. Hasilnya adalah 0. Ya. Lalu untuk mendapatkan ini yang paling bawah ya, baris 1 kolom 1 indeksnya ya, berarti mengalihkan indeks baris 1, mengalihkan baris berindeks 1 di A dengan kolom 1 di B. Sehingga lihat dalam perhitungan 1 kali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 1.
hasilnya adalah 2. Sehingga